Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua bilang shalom. Haleluya, di akhir tahun 2020 kita bersyukur karena Tuhan Yesus menyertai kita dari awal bulan Januari sampai bulan Desember ini, dan kita bisa sampai hari ini kita masih bisa memuji menyembah Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bersama-sama kita mau mengucap syukur. Kita mau hadir di hadapannya tahta Tuhan. Kita mau mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik dari hati kita, dari mulut kita. Syakararabaya takalarabaya syararabaya rabaya ram. Oh, giarabaya takalarabaya giarabaya takalarabaya. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Oh, kami bisa sampai hari ini untuk memuji menyembah Engkau. Itu bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu. Semua karena oleh kemurahan-Mu ya Bapa. Syakararabalarabaya takalarabaya syararabaya rabaya raba. Horabaya takalarabaya syakararabalaraba. Horabaya rabaya 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 raba. Jesus, haleluya. Kiarabaya takalarabaya se. Kiarabaya takalarabaya so. Kiarabaya rabaya 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 rabaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh, Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu berada di sisi kami ya Aba. Terima kasih Tuhan. Oh. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tanganmu semua, kita katakan, oh bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama dari awal kita katakan, Engkau ada
ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes Lord. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Yes. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu ya Bapa, oh bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi dengan imanmu, bersamamu ya Bapa, bersamamu Bapa, dan kami lewati, ku lewati semua. Perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Dan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari semuanya katakan, bersamamu Bapa, dan kami lewati, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar ya Tuhan. Yes Lord, melimpah bagiku. Mari semua katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua.
perkenanan-Mu yang teguhkan setiap hati kami. Amin Tuhan. Oh, dan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari semuanya saya undang untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, oh ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Jesus, kiarabaya takalarabaya so, kiarabaya sande, kiarabaya takalarabaya so. Mari bersama-sama kita mau mengucap syukur. Oh, kita mau bilang terima kasih sama Tuhan, oh, untuk penyertaannya selama tahun 2020, dari awal bulan Januari sampai bulan Desember. Mari kita mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Hura bayara 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 bayara. Kami bersyukur Tuhan, oh kami bersyukur Tuhan, oh kiara baya takala baya sande. Kami bersyukur ya Abah, kami bersyukur ya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu di setiap musim hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena Roh-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Jesus, ku bersyukur, Bapa. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Setiap-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari semuanya angkat tangan-Mu,
Kita katakan ku bersyukur Tuhan. Yes Lord. Ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan segenap jiwa, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar, oh Yesusku. Senap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar. Katakan sekali lagi, segenap jiwaku, come on. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar, oh Yesusku. Amin. Oh, senap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Oh, ku bersyukur Bapa. Lord, ku bersyukur Tuhan. Mari semua katakan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Yes Lord, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Wow, Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan yang meriah. Sorakan haleluya. Woo. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sebentar kita ingin memberikan pujian terbaik buat Tuhan. Yang mau semua lambaikan tangannya, sorakan. Woo! Let's go. Hey. Kita ingin masuk dalam gerbangnya Tuhan, saudara-saudara, dengan rasa hati yang bersyukur. Yang mau katakan amin. Hey. Haleluya Jesus. Say, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia, tiuplah sangkakala, musik
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Serahkan, yes Lord. Katakan dari awal, masuk, come on. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian bersuka, bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, amin. Biar semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Katakan sebab Tuhan baik, come on, tangannya jempolmu. Sebab Tuhan baik, say, woo. Yes, Tuhan Allah kita yang baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab, oh, yes Lord. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes Lord. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yes. Yes Lord Jesus. Engkau yang menyediakan setiap sukacita bagi setiap kami orang yang percaya. Amin. Katakan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Katakan, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Katakan, dari surga, dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota semua. Haleluya, sing it out. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita, sukacita pujian, say, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita, come on. Sukacita pujian di rumah-rumah
dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Dan juga kita tidak dapat membawa apa-apa saat kita meninggalkan dunia ini. Akan tetapi, tahukah Anda saat kita memberi, apa yang kita beri itu diperhitungkan oleh Allah. Pada kesempatan ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk memberi. Karena itu persiapkan persembahan saudara yang terbaik. Siapkan handphone saudara untuk melakukan scan QRIS pada layar, atau dapat juga melakukan transfer ke rekening BCA yang tertera di bawah ini. Namun sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas penyediaan-Mu dalam hidup kami. Kami telah diberkati dan rindu menjadi saluran berkat melalui persembahan ini. Saat ini kami siap untuk memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini untuk dipakai bagi pelebaran kerajaan-Mu. Bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom on Fire anak muda, ibadah Youth mulai lagi tanggal 10 Januari 2021 jam 2 siang via Zoom. Dilayani oleh Kak Ahot Asi. Ayo join, jangan lupa ajak teman-teman ya. Jagoan cilik, kita ibadah lagi tanggal 10 Januari jam setengah 5 sore. Di tahun yang baru, ayo terus tambah semangat dan on fire. Ibadah doa malam tanggal 9 Januari 2021 jam 7 malam dilayani oleh Pendeta Audi Rohadi via Zoom. Ajak juga keluarga, saudara, dan teman untuk ibadah bersama. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan kami ingin melihat-Mu ya Tuhan Yesus. Maka rohani kami. Open my eyes, Lord. We want to see Jesus. To reach out and touch you. To tell him I love him.
to listen. Open my eyes, Lord. We want to see Jesus. Open my eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him, to tell Him I love Him. Open our ears, Lord, to help us to listen. Open my eyes, Lord. We want to see Jesus. Open my eyes, Lord. We want to see Jesus. Open my eyes, Lord. We want to see Jesus. Ya Rabasyama tekuna rabakuria basyakata narapapapa. Urila baya rabasyama tanah rabakuria bakasyakana. Masuk tahun yang baru nanti ya Tuhan. Buka mata kami, buka telinga kami ya Tuhan. Supaya kami melihat dan mendengar Engkau ya Aba. Lebih tajam daripada hari-hari yang lalu. Karena kami tahu waktu kedatangan-Mu sudah terlalu singkat ya Tuhan. Waktu sudah terlalu singkat. Telinga kami harus mendengar panggilan itu ya Tuhan. Mata kami harus melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sehingga kalau Engkau datang untuk kedua kalinya untuk menjemput gereja-Mu ya Tuhan. Kami jadi mempelai yang siap bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik buat kami ya Tuhan. Engkau mempersiapkan para mempelai-mempelai wanita-Mu supaya kami jadi bijaksana dan berjaga-jaga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Buka mata rohani kami terus Tuhan. Buka telinga kami makin tajam, makin tajam, makin tajam, makin tajam ya Tuhan. Oh, untuk mendengar suara Bapa, untuk mendengar suara mempelai pria, untuk mendengar suara sangkakala ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita berikan tepuk tangan, kita berikan sorak-sorai. Katakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, bisa dengar suara saya baik ya. Shalom, shalom, shalom. Ya. Oke, dalam setengah jam, nggak sampai setengah jam ya, 20-an menit ke depan kita akan masuk di tahun 2021. Sudah. Nggak terasa ya, kita sudah melewati tahun 2020 dengan 9 bulan masa pandemi. Sudah. Kita belum tahu pandemi ini akan selesai sampai kapan. Tapi saya ingat Pak Niko, gembala kita berkata bahwa sudahlah, jangan berpikir dulu untuk kebaktian di gereja. Kita terus akan online terlebih dahulu. Sampai semuanya beres, sampai semuanya selesai. Sampai Tuhan katakan bahwa oke, sekarang boleh kebaktian lagi.
Nah saudara, ini detik-detik, menit-menit sebelum kita masuk tahun 2021. Nah saya akan ajak saudara melihat kembali apa yang Tuhan pesankan di tahun ini saudara ya. Supaya kita belajar untuk mengerti, untuk nangkep begini saudara. Tuhan tuh sebetulnya sudah tuntun semuanya. Dan kalau kita menangkap mata rohani kita, telinga rohani kita bisa nangkap itu saudara. Kita tuh ngerti kemana tiang awan dan tiang api itu sedang bawa kita saudara. Sehingga kita tidak khawatir, tapi yang penting juga kita bisa mengerti apa yang kita mesti lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke, Sony tolong PowerPoint ya Sony. Tahun 2020 ini yang tinggal 20 menit lagi saudara, ini adalah tahun dimensi yang baru ya. Tuhan bicara dimensi yang baru, Tuhan bicara kita mau dibawa kepada dimensi yang baru. Nah, Januari tahun 2020 kemarin inilah yang kita dapat, begitu ya saudara ya. Itu bilang dimensi yang baru. Saya percaya waktu itu kita masih blank. Dimensi baru kayak apa sih? Wah, puji Tuhan naik level. Saya percaya kalau kita tahu akhirnya pandemi yang muncul, mungkin sorak-sorainya beda saudara. Waktu itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi, wah haleluya, Tuhan mau bawa dimensi yang baru. Tiba-tiba bulan Maret terjadi pandemi. Sampai hari ini, saudara ya. Nah, apa ayat yang Tuhan berikan di Januari kemarin waktu bicara masalah visi tahun 2020? Tolong next nih. Tolong next slide. Ya, Tuhan berikan 2 ayat. 2 Korintus 3 ayat 18. Ini bicara berkat rohani. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang makin besar. Tuhan mau membuat kita makin mulia, makin mulia. Ingat saudara ya, mempelai pria dan mempelai wanita itu harus sepadan. Sudah tidak bisa menikah dengan mempelai pria kita Tuhan Yesus kalau kita nggak sepadan. Jadi kita ditaruh Tuhan dalam persembunyian selama sudah 9 bulan. Tuhan mau naikkan level kita. Supaya apa? Sepadan, seminim-minimnya sepadan dengan mempelai pria kita. Kita nggak bisa melebihi mempelai pria kita mungkin. Dia terlalu mulia, terlalu kudus. Tapi Tuhan mau buat kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Lalu Ulangan 28 ayat 13-14, ini ayat emas yang kedua di tahun ini. Ini berkat jasmani. Kalau kita lakukan yang pertama, maka Tuhan katakan begini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila apa? Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Waktu kita mendengar visi yang Tuhan berikan, waktu kita ikuti firman Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan berkata begini, waktu kau lakukan itu sungguh-sungguh, aku akan angkat engkau terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Saudara, saya percaya bulan-bulan Maret, April kita beradaptasi. Waduh, ini goncangan, pandemi, semua lockdown. Kita sedang beradaptasi, keluar dari zona nyaman kita. Tapi ada orang-orang yang cepat beradaptasi, saudara. Lalu ngerti, oh iya Tuhan pernah ngomong. Ikuti firman, ikuti perintah Tuhan. Dan saya percaya, mari coba kita cek masing-masing ya saudara ya. Orang-orang yang mengikuti firman, saudara, yang sungguh-sungguh ikuti tuntunan Tuhan, mereka tidak akan berkekurangan, saudara. Mereka akan tambah naik, walaupun situasinya buruk. Wah tapi kan Pak, buat saya beda Pak, yang itu kan enak. Apa enaknya? Semua ngalami pandemi yang sama. Semua ngalamin ujian yang sama. Semua ngalami masalah yang sama. Semua ngalami persoalan yang sama. Semua dikasih ujian dengan soal yang sama. Waktu kita sungguh-sungguh sama Tuhan, ikutin tiang awan dan tiang apinya Tuhan, maka janji Tuhan engkau tetap jadi kepala dan bukan ekor. Ya. Saya ingat
Januari kemarin ada beberapa poin yang Tuhan ingatkan buat kita untuk kita lakukan. Tolong Sony terus. Yang pertama, banyak memperkatakan firman Tuhan. Banyak memperkatakan firman Tuhan. Saya kepala dan bukan ekor. Saya akan terus naik. Itu janji Tuhan. Perkatakan. Saya tidak mengajar saudara untuk jadi seperti seorang motivator, tidak, saudara. Tapi perkatakan firman. Supaya apa? Firman itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Perkatakan firman. Supaya firman itu menjadi real dalam hidup kita. Saudara, waktu kita lakukan ini, saya percaya firman itu tidak pernah kembali dan sia-sia. Dan pasti menjadi sesuatu dalam hidup kita. Menjadi berkat, menjadi jalan keluar, menjadi pertolongan buat kehidupan kita. Menjadi penopang buat keluarga kita, buat bisnis kita, buat usaha kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa yang Tuhan ingatkan? Ini tahun 2020 ya, kita coba cek dulu. Tahun 2020, keadaan kita akan lebih baik kalau kita berlindung dan berharap kepada Tuhan daripada berharap pada manusia. Ini saya hanya kutip dari apa yang disampaikan di Januari tahun 2020 kemarin. Saudara. Tuhan mau di situasi pandemi ini, saudara mau berharap sama siapa? Tuhan bilang, udahlah, berharap sama aku. Kalau jerit-jerit sama aku. Kalau teriak-teriak sama aku. Kalau khawatir datang kepada aku. Tuhan bilang, akan lebih baik keadaanmu kalau engkau berharap sama Tuhan. Tapi kalau kita berharap sama manusia nggak bisa menolong. Semua punya persoalan yang sama hari-hari ini. Ketiga, apa yang Tuhan berikan lagi? Ini Januari tahun 2020, saudara. Tahun 2020, orang yang berharap pada Tuhan tidak perlu khawatir di tengah goncangan dan krisis. Jalan keluar, pintu itu akan Tuhan bukakan, saudara. Engkau tinggal minta apa yang kau butuhkan. Engkau sedang minta apa yang... Mungkin Tuhan gak berikan berlimpah. Tapi Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan tuh sebetulnya udah bilang, saudara. Dari awal tahun tuh udah bilang, oke ini loh resepnya. Ini loh tiang awannya. Ini loh tiang apinya. Tapi kadang-kadang maaf ya saudara ya. Kadang-kadang ini sambil lalu. Kita gak ingat-ingat lagi, saudara. Tahun 2020 kemarin Januari Tuhan ngomong apa ya? Kita gak ingat-ingat lagi, saudara. Sehingga akhirnya apa? Waktu masalah itu datang, waktu pergumulan itu datang, waktu problem itu datang, kita kelabakan, sudah ketakutan, kita khawatir. Padahal Tuhan sudah bilang, udah jangan khawatir, jangan khawatir. Di tengah goncangan jangan khawatir, berharap sama aku, kata Tuhan. Keempat, apa yang Tuhan bilang lagi di Januari tahun 2020? Poin yang keempat, tahun 2020 orang yang berharap pada Tuhan cirinya adalah selalu mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya apa sih saudara? Tuhan terima kasih ya Tuhan. Artinya kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Walaupun berkatnya belum datang, walaupun pertolongannya belum datang, walaupun jalan keluar belum datang. Tapi waktu kita berkata thank you Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, artinya apa? Kita percaya Tuhan pasti sediakan dan Tuhan sudah sediakan, tinggal menunggu itu datang dalam hidup kita. Nah saudara, ini janji Tuhan di awal tahun 2020 sebelum pandemi muncul, saudara. Ini tuntunan yang Tuhan berikan buat kita untuk masuk ke tahun 2020 kemarin. Yang kelima, next tadi. Tahun 2020 muliakan Tuhan juga dengan hartamu. Menabur, saudara. Kembalikan persepuluhan. Maka apa yang terjadi? Lumbungmu akan penuh, berlimpah. Saudara, hukum dunia sama hukum kerajaan surga itu berbeda, saudara. Waduh Pak, ini situasinya kan begini. Kita nggak lihat situasi. Surga punya situasi yang berbeda, saudara. Kerajaan Bapa punya situasi yang berbeda. Waktu kau menabur, kau akan menuai, saudara. Tapi kalau kau nggak mau menabur, ya jangan minta tuaian yang banyak-banyak, saudara. Tuhan berkati Tuhan, berkati Tuhan. Tuhan bilang, loh, yang kau tabur apa, nak? Loh, kamu nggak nabur apa-apa. Gimana mau minta berkatnya? Gimana mau nuainya, saudara? Ya, jadi saudara, tahun 2020 sebelum pandemi ada, sebelum goncangan ada, sebelum krisis ada, Tuhan tuh sudah kasih tuntunan buat kita. Nah, ini loh
Aku nih tahu apa yang akan terjadi depan ini. Aku tuh tahu apa yang akan terjadi tahun 2020. Aku tahu apa yang terjadi di depanmu. Dan aku berikan tuntunan, ini loh yang harus kau lakukan. Dan waktu kita lakukan dan kita turuti, saudara, saya percaya. Ini sekarang kita ada di akhir tahun 2020. Orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan sekarang berbeda dengan orang yang tidak melakukan, saudara. Ya memang situasinya, tapi Pak situasinya kan kita nggak tahu kok situasinya begini ya. Semua juga nggak ada yang tahu, saudara. Tapi masalahnya kan Tuhan tahu. Dan Tuhan sudah bilang, Ilona nanti jalannya begini ya. Nanti begini. Tuhan nggak bilang pandemi ini akan muncul. Tuhan nggak bilang. Tapi Tuhan bilang akan ada goncangan, akan ada krisis. Tapi jangan khawatir, tetaplah menabur. Bahkan dalam kitab Keluaran, Ishak itu menabur di situasi sulit pada musim kekeringan di negeri Filistin. Dan akibatnya apa? Ishak menjadi makin kaya, makin kaya, makin kaya, makin kaya. Ishak menabur di situasi pandemi. Tapi Ishak makin diberkati, makin diberkati, makin diberkati. Saudara. Ya, jadi tahun 2020 Tuhan tuh sudah tuntun kita. Saudara. Hanya masalahnya kita mau peka nggak sama Tuhan. Kita mau ikuti nggak apa yang Tuhan lakukan. Saudara. Waktu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan tuntun langkah demi langkah, demi langkah, demi langkah jalan kita. Yang setuju katakan amin. Nah sekarang kita masuk tahun 2021 ya. Oke, next slide, Tony. Tahun 2021 akan menjadi tahun the year of integrity, saudara ya. Tahun integritas. Next, dan ayat yang diambil, ayat emasnya, saudara, saya tidak akan detail yang ini karena nanti kita masih punya waktu di bulan-bulan depan, saudara ya. Tapi saya mau berikan garis besar bahwa apa yang Tuhan tuntun kita di tahun 2021. Ayatnya 2 yang Tuhan berikan melalui gembala pembina kita. Mazmur 24 dan Mazmur 41. Mazmur 24 itu bicara standar kerajaan, standar yang Tuhan mau kita kerjakan. Mazmur 41 itu bicara berkat yang Tuhan sediakan. Selalu ada hubungan kita sama Tuhan itu selalu ada perintah dan berkat. Ada perintah dan berkat. Kalau kau lakukan ini, kau dapat ini. Kau lakukan ini, kau dapat ini. Itu selalu begitu, saudara ya. Waktu kau sungguh-sungguh, maka segala berkat kau sediakan. Tuhan sediakan. Waktu kau tidak melakukan, maka segala kutuk akan datang. Itu hukum Tuhan itu selalu begitu. Ya, Mazmur 24. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 24? Di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh beri tempat yang kudus? Mazmur 24 ini adalah nyanyian Daud, nyanyian pemazmur waktu tabut Allah masuk kota Yerusalem. Waktu tabut Allah mau masuk ke bait Allah, ke kemah Daud. Jadi Daud nyanyikan pujian itu, siapakah yang boleh masuk naik ke gunung kudus Tuhan? Ke gunungnya Tuhan. Siapakah yang boleh masuk ke dalam ruang yang maha kudus? Syaratnya apa? Syarat standar daripada kerajaan apa? Orang yang bersih tangan dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini standar kerajaan, saudara. Sudah tahun 2020 kemarin adalah tahun di mana mempelai Tuhan sedang dibentuk sama Tuhan. Ingat kisah Esther, saudara. Sebelum Esther menghadap raja, selama 12 bulan Esther dibentuk. 6 bulan pertama Esther diberi minyak mur. 6 bulan kedua minyak kasai dan minyak wangi-wangian. Dan setelah itu Esther nunggu kapan raja panggil dia. Tapi 12 bulan dibentuk. Saya nggak bilang apakah pandemi ini akan berlangsung selama 12 bulan. Saya juga nggak tahu, saudara. Tapi sudah 9 bulan Tuhan bentuk kita, saudara. Setelah Esther dibentuk dan sudah diminyaki dengan wangi-wangian, apa yang dilakukan Esther? Esther tinggal nunggu tongkat raja teracung kepada dia, saudara. Dan waktu tongkat raja teracung kepada dia, maka dia akan masuk dalam istana kerajaan. Tapi syaratnya untuk bisa masuk dalam istana kerajaan, syaratnya boleh masuk ke gunung Tuhan, syaratnya boleh masuk ke tempat kudus, siapa yang bersih tangannya dan murni hatinya. Apa yang dikerjakan, yang terlihat maupun yang tersembunyi, semuanya bersih, murni, penuh integritas di hadapan Tuhan.
tidak bersumpah palsu, tidak menyerahkan diri pada penipuan, tidak ada kepalsuan dalam hidupnya, dan hidupnya tidak penuh dengan dusta, tidak penuh dengan kebohongan, tidak suka dengan hal-hal yang semu, hal-hal yang palsu, hal-hal yang menipu, itu nggak suka, saudara. Dia hanya suka dengan hal-hal yang benar. Semua yang ada di dunia ini semuanya hanya sementara, semuanya ini hanya tipuan, saudara. Jangan terpesona dengan apa di dunia ini. Semua ini cuma tipuan, cuma sementara. Nanti pada akhirnya semuanya akan hilang dan lenyap. Tapi sukalah dengan hal-hal yang kekal, yang ada di rumah Bapamu yang di surga. Nah, kalau kita mengerti standar kerajaan surga, maka di ayat yang kelima Tuhan janji, Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ada berkat, ada hadiah yang Tuhan sediakan. Juga dalam Mazmur 41 Tuhan janji, tapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Waktu kita punya integritas, ditopang sama Tuhan. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Tidak goyah selama-lamanya. Selama-lamanya tidak goyah. Artinya dalam kekekalan pun kita ditopang dan tidak mengalami kegoyahan. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Saudara, ini tuntunan buat masuk tahun 2021. Kalau saya bilang tahun 2020 kemarin, ini yang sampai hari ini, Tuhan sedang bentuk mempelai wanitanya. Seperti Esther dibentuk Tuhan sebelum menghadap raja. Saudara. Maka tahun 2021 adalah saat kita diuji sama Tuhan. Integritas kita diuji sama Tuhan. Apakah engkau layak masuk surga? Apakah kita layak masuk ke tempat kudus Tuhan? Apakah kita layak jadi mempelai, dites, diuji? Para wanita yang di dalam kerajaannya zamannya Esther, saudara, yang mau masuk menghadap raja itu setelah diminyak wangi itu nggak semua lulus, saudara. Diuji, dites kira-kira yang pas yang mana nih. Walaupun sudah diminyakin wangi, tapi kalau karakternya, kalau sifatnya gerutu terus, ngomel terus, melawan terus, berontak terus, nggak lulus, saudara. Jadi begitu sudah diwangiin, sudah dikasih minyak kasai, minyak mur, diuji, dites, gimana? Itu para dayang-dayang kerajaan tuh ngetes gimana. Wah ini oke, ini lulus nih. Yang ini udah minggir. Ini udah dikasih minyak wangi, nggak wangi-wangi nih, percuma. Tubuhnya, fisiknya wangi, tapi hatinya nggak wangi nih, udah minggir. Diuji, saudara. Tahun 2021 nanti, itu Tuhan sedang melihat, Tuhan sedang menguji mempelainya. Saya nggak tahu kapan Tuhan datang, saudara. Tapi standar kerajaan sudah diberikan. Standar kerajaan sudah diberikan. Standar untuk masuk surga sudah diberikan. Matius 7 berkata, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi hanya mereka yang mau melakukan kehendak Bapa di surga. Tidak semua orang Kristen masuk surga loh, saudara. Nggak semua orang Kristen masuk surga. Hanya yang memenuhi standar kriteria kerajaan yang masuk surga. Hanya yang memenuhi standar, hanya itu yang masuk surga. Jumlahnya banyak atau sedikit, saya nggak tahu. Walaupun beberapa hamba Tuhan yang mempelajari ini, mereka berkata kemungkinan besar sedikit yang masuk. Lebih banyak yang harus melewati masa aniaya, masa kesusahan. Tapi walaupun sedikit, biarlah kita termasuk yang sedikit, saudara. Kalau kita lihat sekitar kita, apakah semua orang Kristen sungguh-sungguh sama Tuhan? Wah iya Pak, banyak yang amburadul Pak, banyak yang selebor Pak, banyak yang malas kebaktian, apalagi zaman online begini Pak. Tapi kita cek juga, apa kita yang sudah ikut ibadah, apa kita sudah sungguh-sungguh dan masuk kriterianya kerajaan? Atau kita katanya sungguh-sungguh menurut kita, tapi bagaimana menurut standarnya kerajaan surga? Bagaimana menurut standarnya Bapa di surga? Saudara, masuk tahun 2021 ini kita nggak tahu kapan sangkakala akan ditiup, kapan tongkat raja akan diacungkan kepada mempelai wanita sehingga mempelai wanita boleh masuk dalam istana raja. Tapi biarlah kalau saat itu tiba, kita siap bertemu dengan raja.
Kalau saat itu tiba, biarlah kita siap dan mendengar nama kita dipanggil. Amin, saudara. Biar telinga kita mendengar bunyi sangkakala. Jangan orang bilang, bunyi sangkakala. Mana gue kok nggak denger apa-apa? Repot, saudara. Biarlah kita mendengar bunyi sangkakala. Sehingga waktu nama kita dipanggil, kita ada bersama dengan Tuhan. Dalam 1-2 menit lagi kita akan masuk tahun 2021. Mari kita persiapkan sungguh-sungguh. Persiapkan sungguh-sungguh. Persiapkan sungguh-sungguh. Supaya kalau waktu itu tiba, kapanpun itu, kita siap bertemu dengan Tuhan. Kita siap bertemu dengan Tuhan. Yang mau katakan, amin. Sebentar nanti kita akan berdoa. Masing-masing pribadi dengan Tuhan. Keluarga demi keluarga. Tapi sebelum itu mari kita hitung mundur dulu untuk mempersiapkan untuk masuk tahun 2021. Karena tinggal 1 menit lagi kita masuk tahun 2021. Silakan Sony. Kita akan meninggalkan tahun 2020 dan bersiaplah untuk tahun yang baru yang Tuhan sediakan. Tahun baru, ada berkat yang baru Tuhan sediakan. Ada kemuliaan yang baru Tuhan sediakan. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yuk kita berikan tepuk tangan, kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Katakan terima kasih sama Tuhan untuk tahun yang sudah kita lewati. Katakan terima kasih sama Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dan saat ini selamat datang di tahun integriti. Year of Integrity. Kita masuk di tahun yang baru. Tahun yang spesial yang Tuhan sediakan buat para mempelai. Saudara, kita akan sediakan waktu beberapa menit buat saudara. Sementara Sony akan putarkan lagu, kita akan selama lagu ini diputar, kita akan berdoa, saudara. Nanti saya akan tutup dengan doa, tapi masing-masing saya persilahkan saudara keluarga demi keluarga atau yang pribadi-pribadi nanti akan diatur oleh Wahyu dan Desi. Tapi saudara keluarga demi keluarga silahkan berdoa masing-masing dengan keluarga saudara masing-masing. Biarlah suami, imam di tengah-tengah keluarga mendoakan keluarganya, memintakan berkat Tuhan untuk tahun yang baru. Kita doa masing-masing. Sudah kurang lebih sudah dapat waktu 5 menit untuk berdoa dengan keluarga saudara masing-masing. Sementara musik akan dinyanyikan. Silakan sudah mulai berdoa.
Oh Basyama Kuria Bakasyakana. Engkau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ada di tahun yang baru Tuhan, tahun 2021 ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan di tahun yang baru. Tapi hamba berdoa saat ini Tuhan, tuntun kami, pegang tangan kami ya Tuhan. Biar mata kami terus tertuju kepadamu ya Tuhan. Biar telinga kami kembali makin tajam mendengar akan suaramu ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri ya Tuhan. Tapi Engkau yang menuntun kami. Sehingga apapun yang terjadi, goncangan pun apapun yang terjadi, anak-anak-Mu tetap diberkati. Anak-anak-Mu tetap makin naik dan tidak turun. Anak-anak-Mu tetap jadi kepala dan bukan ekor. Sehingga dunia melihat. Sehingga orang-orang sekitar kami melihat bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat. Bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang ajaib. Biar orang-orang melihat bahwa kami mencintai Tuhan kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat buat kami ya Abba. Engkau luar biasa buat kami ya Tuhan. Tidak ada Allah yang selain Engkau yang layak dipuji dan layak disembah. Hanya Engkau lah Allah yang layak ditinggikan di atas segala-galanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya dan kami siap masuk tahun 2021 ini bersama Tuhan. Dan kami percaya tahun yang baru ada berkat yang baru. Tahun yang baru ada sukacita yang baru. Tahun baru ada kemenangan yang baru Tuhan sediakan. Dan di tahun ini peperangan demi peperangan apapun yang harus kami hadapi, kami akan keluar lebih daripada pemenang. Kami semua akan keluar lebih daripada pemenang. Kami semua akan keluar lebih daripada pemenang. Yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Bapak, di tahun yang baru, di menit-menit yang baru di tahun 2021 ini, biarlah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga
Daripada Tuhan Yesus Roh Kudus menyertai setiap kami semua ya Tuhan. Anak-anak-Mu, mempelai wanita-Mu ya Tuhan. Sehingga rumah tangga kami diberkati, keluarga kami diberkati, usaha pekerjaan kami diberkati, kesehatan kami diberkati, ekonomi kami diberkati ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Kami tidak pernah berkekurangan, bahkan kami akan menjadi berkat buat banyak orang. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap masuk tahun yang baru ini dengan sorak-sorai dan sukacita. Karena kami punya Tuhan yang menyertai, adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Bersama-sama katakan, amin. Amin.